Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujara Nikmah, absen 25 dari kelas 11 bab 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah materi melalui video pembelajaran tentang mekanisme impuls saraf melalui potensial aksi dan sinapsis. Pertama-tama, mari kita membahas tentang mekanisme impuls saraf melalui potensial aksi terlebih dahulu. Penghantaran impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dengan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel saraf. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. Perubahan potensial ini atau depolarisasi terjadi berurutan sepanjang serabut saraf. Kecepatan perjalanan gelombang perbedaan potensial bervariasi antara 1 sampai dengan 120 meter per detik. Tergantung pada diameter akson dan ada atau tidaknya selubung mielin. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak dapat dilalui oleh impuls karena terjadi perubahan potensial kembali seperti semula atau potensial istirahat. Untuk dapat berfungsi kembali, diperlukan waktu 1/500 sampai 1/1000 detik. Energi yang digunakan berasal dari hasil pemapasan sel yang dilakukan oleh mitokondria dalam sel saraf. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang atau threshold tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Tetapi bila kekuatannya di atas ambang, maka impuls akan dihantarkan kembali ke ujung akson. Stimulasi yang kuat dapat menimbulkan jumlah impuls yang lebih besar pada periode waktu tertentu daripada impuls yang lemah. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu mekanisme impuls saraf melalui sinapsis. Baik, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya kita membahas untuk yang sebelah gambar yang besar dulu ya, atau yang terletak di bagian kiri, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Penghantaran impuls antar sel saraf titik-titik atau celah pertemuan antara neuron satu dengan neuron lain sehingga disebut sebagai sinapsis. Akson pada setiap neuron berakhir membentuk tonjolan kecil yang disebut tombol sinapsis. Permukaan tombol sinapsis disebut sebagai membran presinapsis. Membran presinapsis berfungsi meneruskan rangsang, di mana membran presinapsis akson neuron 1 akan bertemu dengan dendrit neuron yang lain. Permukaan dendrit neuron itu disebut sebagai membran postsinapsis. Fungsinya sebagai penerima rangsang. Di antara kedua membran tersebut terdapat suatu celah yang disebut sebagai celah sinapsis. Bila impuls telah berada di ujung akson akan mengeluarkan neurohormon yang disebut juga neurotransmitter. Zat ini bersifat memacu dan menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron yang lain. Ada beberapa neurotransmitter yang dikenal, yaitu asetilkolin, serotonin, dan juga dopamin. Keduanya merupakan neurotransmitter yang terdapat di seluruh sistem saraf. Jika impuls tiba di tombol membran presinapsis, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas membran presinapsis terhadap ion Ca2+. Akibatnya, ion Ca2+ akan masuk dan gelembung sinapsis melebur dengan membran presinapsis sambil melepaskan neurotransmitternya ke celah sinapsis. Neurotransmitter ini membawa impuls ke membran postsinapsis. Setelahnya, neurotransmitter dihidrolisis oleh enzim yang dikeluarkan oleh membran postsinapsis. Misalnya, asetilkolinesterase. Jika neurotransmitternya dihidrolisis menjadi kolin dan asam etonat, kedua senyawa hasil hidrolisis ini akan disimpan di gelembung sinapsis untuk dipergunakan lagi.
itu penjelasan mengenai tentang gambar yang kiri ya. Setelahnya mari kita lanjut untuk membahas gambar yang berada di sebelah kanan, atau ini yang ada dua huruf E dan F. Dalam sel saraf terjadi proses penghantaran impuls secara konduksi. Apabila tidak ada rangsang sel saraf disebut dalam keadaan istirahat. Dalam keadaan ini, saraf tidak menghantarkan impuls. Membran luar sel saraf bermuatan positif karena kelebihan kation atom Na+. Membran dalam sel saraf bermuatan negatif karena banyak ion K+ yang keluar akson. Keadaan seperti ini disebut sebagai polarisasi. Terjadinya kondisi demikian karena peran pompa Na-K dan sifat membran akson yang lebih permeabel terhadap K+ dan kurang permeabel terhadap Na+. Na+ akan dipompa keluar, sedangkan K+ akan dipompa ke dalam karena sifat membrannya aksonnya yang permeabel terhadap K, maka K+ dapat keluar lagi. Jika terjadi rangsang kuat, maka permeabilitas membran akan berubah. Akibatnya, polarisasi membran juga akan berubah. Polarisasi akan mengalami pembalikan pada lokasi tertentu yang disebut sebagai depolarisasi. Selanjutnya, proses pembalikan polarisasi akan diulang hingga menyebabkan rantai reaksi. Dengan demikian, impuls akan berjalan sepanjang akson. Setelah impuls berlalu, membran neuron memulihkan keadaannya seperti semula. Selama masa pemulihan ini, impuls tidak bisa melewati neuron tersebut. Waktu ini disebut sebagai waktu refraktori. Selanjutnya, materi tentang gerak refleks kita singgung aja ya sedikit. Dimana yang pertama, gerak refleks adalah gerak cepat yang tidak disadari. Karena adanya gerakan yang tidak disadari, maka neuron akan mendeteksi rangsangan pada dengkul. Setelahnya, neuron sensorik membawa impuls menuju sumsum tulang belakang. Lalu, di sumsum tulang belakang, impuls diteruskan ke neuron motorik atau melalui neuron penghubung untuk ditanggapi. Setelahnya, neuron motorik lalu merangsang otot paha untuk berkontraksi mengangkat kaki. Nah, sebagai contoh, jika kita terkena duri atau benda tajam, secara otomatis kaki kita akan mengangkat dengan sendirinya. Karena apa? Itu karena adanya gerak refleks. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.